Assalamualaikum guys, balik lagi bareng admin. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, seperti biasa di sini gue akan mencoba untuk menemani kalian semuanya dengan sebuah cerita film horor yang berjudul The Damned, rilisan tahun 2013. Oke guys, sebelum lanjut, alangkah baiknya gunakan headset kalian agar atmosfer horornya lebih terasa. Jadi cerita ini dimulai menceritakan dua pasangan kekasih, yaitu David dengan Lauren. David berencana akan menikahi Lauren dalam waktu 1 minggu lagi. Diketahui kalau David ini adalah seorang duda beranak satu. Dan kebetulan Jill, anaknya David, kini sedang berada di Kolombia, tepatnya di kota Bogota. Mereka berdua sepakat untuk menyusul Jill ke Kolombia. Karena David ingin dalam pernikahan tersebut harus dihadiri juga oleh anaknya, yaitu Jill. Akhirnya David bersama Lauren terbang ke Kolombia untuk menjemput Jill. Setelah beristirahat dari perjalanan, di keesokan hari, David dan Lauren langsung menemui Jill di sana. Lalu kita juga diperkenalkan kepada Raymond dan juga Gina, yang kebetulan sekali mereka bertemu bersama. Sedikit kita membahas latar belakang dari keluarga David. David sebelumnya sudah pernah menikah dengan wanita Kolombia yang bernama Marcela. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang putri, yaitu Jill. Namun sayang, beberapa tahun silam Marcela meninggal dunia karena sesuatu hal yang belum terungkap. Jill berpacaran dengan Raymond, sementara Gina sendiri adalah adiknya Marcela. David bersama Lauren sengaja datang dari Amerika untuk menjemput Jill. Sedikit ada penolakan dari Jill karena dia kurang begitu setuju kalau ayahnya menikah lagi. Tapi David tetap memaksa untuk Jill ikut kembali ke Amerika. Tak ingin ada keributan, Gina pun mencoba untuk merayu Jill agar dia mau ikut bersama David. Akhirnya Jill pun mau, tapi dia harus mengambil pasportnya di rumah Gina. Dan rumah Gina berada di daerah pedalaman. Butuh waktu 6-7 jam untuk sampai ke rumah Gina. Karena tidak ada pilihan lain, dengan terpaksa mau tidak mau, David harus mengantarkan mereka ke rumah Gina. Perjalanan yang jauh ditambah jalan menuju ke tempat tujuan harus melewati jalanan berbatu dan diperparah dengan turunnya hujan pada saat itu. Awalnya semua perjalanan baik-baik saja. Di pertengahan jalan, mobil mereka diberhentikan oleh mobil sheriff yang berpatroli. Sheriff itu bernama Morales. Morales meminta agar David tidak melanjutkan perjalanannya dan meminta mereka untuk berbalik arah. Karena kondisi hujan, jalanan di sini terkenal dengan bencana longsor dan juga banjir. Namun tidak mungkin kalau mereka harus kembali karena perjalanan mereka sudah sangat jauh. Sayangnya Gina di sini malah mengabaikan peringatan tersebut. Dia berkata kepada David untuk terus jalan saja. Gina adalah warga asli di sini, jadi dia tahu jalan mana saja yang berbahaya untuk dilalui. Setelah beberapa jauh mereka melanjutkan perjalanan, tak pernah diduga, tiba-tiba datang gelombang lumpur dari atas menghantam mobil mereka. Untung saja mobil mereka hanya tergelincir dan masih bisa berusaha untuk naik kembali. Mereka tak sadar kalau gelombang air besar itu datang kembali dan menghantam hingga menjungkir balikan mobil mereka. Keberuntungan masih berpihak. Dari insiden tersebut tidak ada yang terluka parah. Mereka masih bisa selamat dan keluar dari dalam mobil. Tidak tahu harus kemana lagi, karena mereka kini berada di tengah-tengah perbukitan luas yang jauh kemana-mana. Tapi untung saja tak jauh dari sana, mereka menemukan ada sebuah rumah besar. Berharap di sana mereka bisa mendapatkan bantuan, karena Lauren sedikit terluka akibat dari kecelakaan tersebut. Lalu terlihat penghuni rumah itu datang menghampiri. Dia adalah Tuan Philip. Philip berkata kalau penginapan ini sudah lama ditutup. Mereka sudah tidak lagi menerima tamu. Diketahui kalau ternyata dulunya ini adalah sebuah penginapan guys. Tapi Gina terus mencoba memaksa dan memberitahukan kalau ada yang terluka. Sekiranya Philip mau menolong orang yang sedang terluka. Apa boleh buat, dengan terpaksa Philip pun membukakan pintu untuk mereka. Selain meminta handuk, David juga meminta tolong untuk meminjamkan telepon rumahnya karena handphone mereka tidak mendapatkan sinyal. Namun sayang di rumah ini, telepon sudah tidak lagi berfungsi. Terlihat Philip tidak begitu nyaman dengan keberadaan mereka ada di sini. Philip yang tidak bisa berbahasa Inggris, di sini yang menjadi penterjemah adalah Gina dan juga Jill. Philip meminta kepada mereka semuanya jika mereka ingin tinggal di sini, mereka harus menuruti aturan darinya.
mereka sangat dibatasi untuk bepergian. Jika ingin mengambil sesuatu, harus dibarengi oleh Philip sendiri. Terkesan cukup aneh, tapi karena Philip adalah sebagai tuan rumah, mereka mengikuti aturan tersebut. Raymond menemukan ada sebuah buku catatan tamu hotel yang datang. Tertulis di sana, tamu terakhir datang pada tahun 1978. Itu berarti sudah hampir 30 tahun silam hotel ini sudah ditutup. Pada saat itu, Jill ingin ke kamar mandi, meminta kepada Raymond untuk mengantarkan dia. Sebenarnya Lauren sudah melarang, meminta Jill menunggu Philip datang. Namun karena sudah tak tahan, Jill bersama Raymond pun memaksa untuk pergi. Dari apa yang mereka lihat dan rasakan, rumah ini memang terasa berbeda guys. Rumah yang sudah lama tidak pernah ditempati lagi. Di dalam kamar mandi, tiba-tiba Jill mendengar ada suara anak kecil meminta tolong. Suara itu terdengar berasal dari saluran pembuangan. Dia pun lalu mengajak Raymond memastikan apa yang didengarnya. Jill bersama Raymond langsung mencari di mana keberadaan anak kecil tersebut. Sementara Philip bersama David datang kembali. Philip yang tahu kalau Jill dan Raymond keluar dari ruangan. Dia langsung mencari keberadaan mereka. Jill dan Raymond sempat bersembunyi ketika mereka mendengar Philip memanggil mereka. Setelah Philip kembali, justru dengan itu Jill menjadi tahu kalau ada jalan menuju ke ruangan bawah tanah. Mereka pun memberanikan diri dan masuk ke ruangan tersebut. Mereka terus menelusuri mencari suara dari anak kecil itu. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah ruangan yang terkunci. Tak pernah mereka duga ternyata gadis itu berada di dalam sebuah kotak, di mana kotak itu dikunci gembok dengan sangat rapat. Si gadis itu mengaku bernama Anna Maria dan dia dikurung oleh Philip. Raymond berusaha untuk membuka gembok itu. Namun karena kebisikan tersebut justru malah diketahui oleh Philip. Philip menodongkan senjata, meminta mereka untuk jangan berani melepaskan anak gadis itu. Sempat terjadi percekcokan di antara mereka. Dari arah belakang, David datang dan langsung memukul Philip hingga tersungkur. Mereka semuanya menjadi tahu kalau ada seorang gadis yang terkurung di dalam kotak itu. David pun mencoba untuk membuka paksa gemboknya. Mereka tak sadar apa yang sudah mereka lakukan dengan melepaskan Anna Maria dari sana. Sementara Philip mereka ikat di sebuah kursi. Mereka mengira Philip ini adalah orang jahat guys yang biasa menculik anak kecil. Disinilah awal mula petaka itu akan terjadi. Karena bahasa yang tidak dimengerti, David tidak tahu apa yang dikatakan oleh Philip. Ketika Jill menerjemahkan ucapan dari Philip, Philip mengatakan kalau mereka semuanya akan mati. Tapi sayangnya David tidak terlalu mempedulikan perkataan tersebut. Malah dia menutup mulut Philip dengan sebuah kain. Di sisi lain, Lauren yang tadinya bersama Anna, tiba-tiba dia kehilangan Anna. Ternyata Anna Maria sudah berada di ruangan itu untuk menemui Philip. Diketahui kalau ternyata Anna ini adalah anaknya Philip guys. Namun entah kenapa Anna malah yang akan menyerang Philip. Lalu tiba-tiba suara Anna berubah seperti bukan dirinya lagi. Tapi saat itu dia masih membiarkan Philip di sana. Lauren yang masih mencari Anna. Tak lama kemudian Anna ditemukan oleh Gina sedang berada di luar. Mereka belum sadar kalau Anna adalah anak yang sudah dirasuki oleh roh jahat. Pada saat itu terdengar suara gaduh di ruangan lain. Tak pernah mereka duga tiba-tiba muncul Philip dengan membawa besi tajam yang akan menyerang mereka di sana. Tapi untung saja Raymond yang memegang senjata langsung menembak telak Philip hingga dia pun tewas. Ada yang aneh dengan kondisi luka yang ditemukan oleh David di tangannya Philip. Terlihat di tangan Philip ada luka sayatan urat nadi seperti ingin melakukan bundir. Disinilah mereka mulai curiga dan merasa ada yang aneh. Kenapa Philip nekat melakukan ini semuanya? Kecurigaan juga muncul saat Jill merasa ada yang aneh dengan Anna Maria. Pertama kali Jill melihat kotak yang ada di ruangan bawah tanah di mana Anna juga disekap di ruangan tersebut.
Dia merasa sepertinya kotak itu sudah sangat lama tidak pernah dibuka lagi. Lalu bagaimana Anna masih hidup sampai dengan sekarang? Apalagi kotaknya tertutup sangat rapat. Jill, David, dan Raymond akan kembali untuk melihat kotak itu. Sementara Gina akan mencoba menemani Anna agar dia tidak kabur. Namun justru Gina baru sadar kalau di dalam tubuh Anna ada roh jahat yang mengendalikannya. Anna mengusap perut Gina, di mana kita baru tahu kalau ternyata Gina ini sedang hamil muda guys. Hasil dari hubungan dia dengan kekasih gelapnya. Dan Anna mengambil janin yang ada dalam tubuh Gina. Mereka yang berada di dalam kotak memeriksa keadaan di sana. Memang terlihat tidak mungkin jika ada seseorang bisa bertahan di sini dengan waktu yang lama. Yang membuat aneh, di dalam sana banyak terdapati gambar-gambar simbol pemujaan setan. Dan mereka dikejutkan ketika di sana mereka menemukan tengkorak manusia. Ada sebuah gelang yang masih menempel di tengkorak itu. Mungkin dengan gelang tersebut mereka bisa melacak si mayat. Dalam gelang itu ada tulisan dengan menggunakan bahasa Spanyol yang kalau diterjemahkan dia adalah cinta sejatinya. Bisa diartikan kalau gelang tersebut adalah milik dari istrinya Philip. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Philip tega membunuh istrinya sendiri? Selain gelang, David juga menemukan sebuah foto keluarga di mana di sana Philip istrinya bersama Anna. Tertulis tanggal di foto itu dibuat pada tahun 1978. Dan itu aneh kalau berdasarkan tahun seharusnya anak ini sudah berumur 40 tahun. Lalu tiba-tiba terdengar teriakan Lauren. Lauren menemukan Gina sudah terkapar. Sementara anak yang ada di sebelahnya ditemukan sudah dalam keadaan tewas. Dengan banyak tusukan di leher Anna. Mereka semuanya masih belum sadar kalau semua ini perbuatan dari roh jahat. Mereka masih mengira ada orang lain yang meneror mereka. Dari pernyataan Gina, ketika dia tak sadarkan diri, seperti ada sesuatu yang memasuki ke dalam dirinya. Setelah itu, dia tidak ingat apa yang terjadi. Tapi David tersadar satu hal, kekacauan ini terjadi semenjak mereka mengeluarkan Anna di dalam box itu. Mereka harus mencari cara untuk bisa pergi dari sini. David berencana akan pergi ke garasi. Mungkin saja ada mobil yang masih bisa diperbaiki. Gina tidak ingin hanya berdiam diri saja. Dia akan keluar untuk mencari sinyal. David meminta kepada Raymond untuk menemaninya karena sangat berbahaya kalau mereka memisahkan diri. Jill sepintas melihat ada seseorang di balik jendela. Ketika David memeriksanya, ternyata itu adalah Morales, sheriff yang tempo hari bertemu mereka di jalan. Tapi Morales tidak peduli. Dia terus menodongkan senjata itu kepada David, sembari mengarahkan David untuk kembali masuk. Di sini yang bisa berbahasa Spanyol adalah Jill. Jill mencoba menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Morales terkejut ketika tahu kalau mereka mengeluarkan Anna dalam kotak itu. Morales menyuruh mereka untuk masuk ke dalam ruangan bawah tanah. Anehnya Morales begitu sangat ketakutan ketika dia berada di sana. Tapi akhirnya mereka berhasil merebut senjata itu dari Morales. David mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini kepada Morales. Morales pun mengatakan hal yang sama, kalau keluarga mereka kini dalam bahaya. Anna Maria putri Philip sebenarnya sudah meninggal dunia ketika Anna masih kecil. Morales sempat bertanya siapa orang yang ada di samping Anna ketika dia tewas. David menjawab Gina. Morales mengatakan berarti Gina kini bukan lagi seperti yang mereka kenal. Roh jahat yang dulu tinggal di tubuhnya Anna sudah berpindah ke dalam tubuhnya Gina. Dan memang benar kini Gina sudah mulai bertingkah aneh. Dia menyerang Raymond dan tiba-tiba saja Raymond memuntahkan darah. Roh jahat itu sengaja membuat Raymond ketakutan agar Raymond menyerang dirinya. Tak lama kemudian, Raymond pun terpancing emosinya dan menyerang balik kepada Gina. Dia bangkit kembali mendekati Raymond. Morales menceritakan awal mula semua ini bisa terjadi. Pada abad ke-17 dulu ada seorang wanita bernama Elena. Elena ini adalah seorang wanita penyihir. Elena ditangkap oleh pendeta Spanyol dan dihukum gantung di rumah ini. Dan 30 tahun lalu, Philip membeli rumah ini. Di ruangan bawah tanah, Philip menemukan ada orang tua tersegel dengan simbol kuno di dalam box itu.
Dan Phillips malah melepaskan orang tua tersebut. Dia tidak tahu kalau orang tua itu sudah dirasuki oleh roh jahat Elena. Kekacauan terjadi ketika roh Elena merasuki ke dalam tubuh Anna Maria. Morales juga memberitahukan David tidak akan bisa membunuh roh jahat Elena. Karena setiap roh jahat Elena merasuki ke tubuh seseorang dan orang itu dibunuh, maka roh jahat Elena akan berpindah merasuki kepada orang yang membunuhnya. Sementara di luar, Gina yang kerasukan terus merayu Raymond untuk membunuhnya. Dan itu pun memang terjadi. Morales yang akan mengamankan Raymond. Morales meminta kepada David untuk mencari buku diarinya Philip, mencari tahu bagaimana cara melawan roh jahat Elena. Namun apa yang mereka temukan di dalam buku diari Phillips tertulis daftar nama orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian Elena. Dan salah satunya ada nama Morales. Dalam pertikaian, Morales berhasil menghindari serangan dari Raymond. Dia kembali. Sempat terjadi ketegangan antara David dengan Morales. David curiga kenapa ada nama Morales di dalam buku diari Philip. Lalu terungkaplah fakta kalau Morales ini adalah keturunan dari pendeta yang dulu menggantung Elena. Dan sebenarnya roh jahat Elena hanya menginginkan Morales. Elena menuntut balas kepada semua keturunan orang-orang yang dulu menggantung dirinya. Morales meminta David untuk segera membawa keluarganya pergi dari sini. Sementara dia sendiri yang akan mencoba menahan roh jahat Elena. Mereka pergi dengan membawa mobil Morales. Namun sialnya di pertengahan jalan, Raymond yang kerasukan ternyata bersembunyi di dalam mobil itu. Terjadi pertikaian hingga mobil mereka masuk ke dalam danau. Lauren membantu dengan memborgol tangan Raymond ke sebuah setir mobil dan membiarkan mobil mereka tenggelam di sana. Namun David tersadar jika sampai Raymond tewas karena terborgol, itu artinya roh jahat Elena akan pindah ke tubuhnya Lauren. David kembali untuk melepaskan Raymond. Sayang, semuanya sudah terlambat. Raymond pun yang akhirnya tewas. Tak lama kemudian, roh Elena mencoba merasuki ke dalam tubuh Lauren. Tak ada pilihan lain selain David harus mengikat Lauren. Mereka akhirnya kembali lagi ke rumah itu. Satu-satunya cara agar semuanya bisa selamat, mereka harus mengurung Lauren di dalam kotak itu seperti yang dilakukan oleh Philip kepada Anna. Karena jika dibiarkan berada di luar, Morales takut kalau roh Elena malah mempengaruhi pikiran mereka. Tapi tidak mudah bagi mereka untuk membawa Lauren. Lauren terus berontak dan dia berhasil melepaskan ikatan tersebut. Morales sempat menembak tubuh Lauren. Dia harus menembaknya kembali, memastikan Lauren tewas. Morales berencana akan mengakhiri hidupnya, karena tanpa tubuh yang hidup, roh Elena tidak akan bisa hidup kembali. Namun justru rencana Morales sudah diketahui dan malah Lauren yang menikam Morales hingga dia pun tewas. Elena kini yang mengincar keluarga David. Elena sengaja menyerang Jill agar David menyerang dirinya. Mereka masuk kembali ke ruangan bawah tanah dan berencana akan memasukkan Lauren ke dalam box itu. Elena mencoba mempengaruhi pikiran David dengan merubah wujudnya seolah-olah seperti Marcella, istri David terdahulu yang sudah tewas. Elena berhasil menggoda David hingga akhirnya David menembakkan pistol itu ke tubuh Lauren. Tapi David tidak akan membiarkan Elena merasuki tubuhnya. David akan menembakkan pistol itu ke dirinya sendiri. Namun hal yang tak pernah David duga, justru Lauren ditembak terlebih dulu oleh Jill. Jill memilih mengorbankan dirinya sendiri. Jill meminta kepada David untuk segera mengurung Jill di dalam kotak itu sebelum tubuhnya dikuasai oleh Elena. David berhasil mengurung Jill di dalam sana. Kejadian yang menimpa kepada keluarga David itu sama seperti yang dialami oleh keluarga Philip sebelumnya. Roh jahat Elena memang tidak akan bisa mati. Akan selalu ada tubuh yang bisa dia jadikan sebagai tempat tinggalnya. David berjanji suatu saat nanti dia pasti akan kembali untuk menyelamatkan Jill dari genggaman roh jahat Elena. Dan di sini akhirnya film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya.
Semoga apa yang Mimin ceritakan dan sampaikan bisa menghibur dan menemani luang waktu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.